Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dita dan juga teman-teman semua. Hari ini kelompok kami, kelompok 4, ingin mempresentasikan materi tentang yang pertama yaitu PPH Pasal 42 tentang bunga deposito, tabungan, obligasi, dan juga simpanan koperasi. Serta materi yang kedua yaitu PPH Pasal 4 ayat 2 tentang hadiah undian dan juga transaksi saham. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Firdaus Maulana, yang kedua Riki Togi, yang ketiga Muhammad Aditya, 4 Rida Aulia, 5 Anissa Delia, dan keenam ada Adisa Kotrunada. Pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi dari deposito, tabungan, obligasi, dan juga simpanan koperasi. Yang pertama, definisi dari deposito. Deposito di sini secara umum kan seperti yang kita tahu merupakan uang yang disimpan di dalam bank dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan antara kedua belah pihak, yaitu di sini nasabah dan juga bank sebagai pihak pemegang otoritas. Deposito di sini itu sebagai produk investasi dari bank yang risikonya sangat rendah dibanding dengan produk investasi lainnya seperti saham. Lalu deposito seperti apa yang dikenakan pajak PPh 4 ayat 2, yaitu bunga deposito yang berasal dari deposito dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call, baik dalam mata uang rupiah maupun asing, yang ditempatkan atau diterbitkan oleh bank. Lalu selanjutnya ada tabungan. Tabungan di sini sebenarnya banyak yang mengartikan bahwa tabungan itu sama seperti deposito, tapi yang membedakan hanyalah bunga yang diterima dari tabungan itu lebih kecil daripada deposito. Dan tabungan di sini bukan merupakan produk investasi dari bank. Lalu tabungan seperti apa yang dikenakan pajak itu adalah sama, yaitu bunga tabungan. Yang definisi dari tabungan tersebut adalah simpanan pada bank dengan nama dan bentuk apapun, termasuk giro yang penarikannya dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi di sini merupakan surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara bunga obligasi yang nantinya akan dikenakan PPh 4 ayat 2 adalah imbalan yang diterima pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Selanjutnya, yang terakhir adalah simpanan koperasi. Di sini penghasilan berupa bunga simpanan adalah berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota. Nah, objek pajak dari simpanan koperasi di sini adalah bunga simpanan diterima oleh anggotanya. Yang tidak termasuk bunga simpanan ini adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari hasil usaha. Lalu selanjutnya ada dasar hukum pengenaan. Dasar hukum pengenaan untuk deposito dan tabungan di sini sama, yaitu yang pertama ada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, seperti yang kita tahu bahwa pasal ini mengatur tentang penghasilan final, penghasilan yang dikenakan pajak secara final. Salah satunya adalah deposito dan juga tabungan. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Pasal 2, yang di situ menyebutkan tentang pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Lalu ada yang ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 garis miring PMK titik 010 garis miring 2016 perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51 garis miring KMK titik 04 garis miring 2001. Di sini dijelaskan tentang pemotongan pajak penghasilan serta bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Lalu yang kedua adalah obligasi. Obligasi di sini dasar hukum yang mengaturnya sama. Yang pertama ada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tahun 2009 maksud saya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 100 Tahun 2013. Di sini berbicara tentang penghasilan yang terima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi akan dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Lalu yang terakhir dari dasar hukum obligasi adalah PMK nomor 07 garis miring PMK titik 11 garis miring 2012 yang menjelaskan tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi tersebut. Lalu yang terakhir ada simpanan koperasi, tetap sama. Yang pertama ada pasal 4 ayat 2
Undang-Undang PPH untuk dasar hukum pengenaannya, dan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 yang di sini di mana pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan bunga seperti apa yang harus dikenai pajak, penghasilan bunga koperasi simpanan koperasi seperti apa yang akan dikenai pajak, lalu yang pasal 2 dijelaskan mengenai tarif-tarifnya, dan yang ketiga dijelaskan bahwa di sini koperasi harus melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi pribadi itu wajib untuk melakukan pemotongan seperti itu. Baik, materi selanjutnya adalah tentang tarif, di mana untuk tarif deposito itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu atas bunga deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat, dan yang kedua adalah atas bunga deposito dari mata uang rupiah. Nah, itu tuh antara kedua jenis tarif pajak ini itu memiliki perbedaan di bagian tarifnya. Di mana yang pertama untuk bunga deposito dari mata uang dolar Amerika Serikat yang bersumber dari DHE atau devisa hasil ekspor ini ditempatkan yang ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang didirikan di Indonesia atau bertempat di Indonesia itu dikenakan PPh final. Dengan rincian tarifnya adalah untuk tarif 10% dari jumlah bruto itu untuk deposito jangka waktu 1 bulan. Kemudian untuk tarif 7,5% dari jumlah bruto itu untuk deposito dalam jangka waktu 3 bulan. Tarif 2,5% dari jumlah bruto itu untuk deposito jangka waktu 6 bulan, dan tarif 0% dari jumlah bruto itu untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Nah, jenis yang kedua adalah atas bunga deposito dalam mata uang rupiah. Untuk jenis yang kedua ini tuh sama-sama yang bersumber dari DHE ataupun devisa hasil ekspor yang ditetapkan di dalam negeri pada bank yang didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang ada di Indonesia. Nah, itu dikenakan PPh final. Adapun untuk rincian tarifnya itu, di mana untuk tarif yang pertama itu 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito jangka waktu 1 bulan. Kemudian untuk tarif 5% dari jumlah bruto itu untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan, dan tarif 0% dari jumlah bruto untuk jangka waktu 6 bulan ataupun lebih. Selanjutnya, nah yang kedua adalah tarif untuk tabungan, di mana untuk tarif tabungan ini sendiri memiliki kesamaan, yaitu sama-sama 20%, tetapi pembedanya di sini adalah kepada siapa tarif ini dikenakan, di mana untuk tarif atas bunga dari tabungan diskonto SBI, tarif 20% pertama itu dari jumlah bruto dikenakan untuk wajib pajak dalam negeri ataupun BUT, dan tarif 20% yang kedua atau berdasarkan perjanjian P3B itu berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Kemudian selanjutnya ada tarif untuk obligasi. Untuk tarif obligasi sendiri itu memiliki 4 jenis, di mana atas bunga obligasi dengan kupon ataupun interest bearing bond. Kemudian yang kedua adalah atas diskonto obligasi dengan kupon. Dan yang ketiga ada atas diskonto dari obligasi tanpa bunga. Di mana ketiga jenis tarif ini tuh memiliki kesamaan tarif. Tetapi pembedanya di sini adalah waktu pemotongan dari ketiga jenis tarif tersebut. Di mana untuk tarif yang pertama atas bunga obligasi dengan kupon atau interest bearing bond itu 15% untuk wajib pajak dalam negeri atau BUT, dan 20% atau berdasarkan perjanjian P3B yang berlaku itu untuk wajib pajak luar negeri. Nah, untuk waktu pemotongannya itu sendiri adalah jatuh temponya itu sesuai dengan jatuh tempo bunga obligasi dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasinya. Kemudian untuk atas diskonto obligasi dengan kupon itu tuh persenan dari tarifnya itu sama, yaitu 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT, kemudian 20% atau berdasarkan tarif P3B itu untuk wajib pajak luar negeri, dengan pemotongannya itu jatuh tempo pada saat bunga obligasi dari selisih harga jual obligasi atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Itu termasuk bunga berjalannya. Kemudian yang ketiga adalah atas diskonto dari obligasi tanpa bunga atau disebut dengan zero coupon bond. Nah, itu sama-sama, yaitu tarifnya 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT, dan 20% atau berdasarkan perjanjian P3B untuk wajib pajak luar negeri. Di mana jatuh temponya itu dilakukan pada saat jatuh tempo obligasi dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Kemudian bisa dilanjut. Untuk
obligasi yang pembeda di sini adalah obligasi atau bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada OJK, di mana ada kedua tarif. Yang tarif pertama 5% untuk tahun 2014 yang berlaku tahun 2014 sampai 2020 dan 10% itu untuk tahun 2021 hingga seterusnya. Kemudian ada tarif PPh final untuk simpanan koperasi, di mana untuk tarifnya itu ada dua. 0% itu untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Jadi misal ada wajib pajak yang terdaftar sebagai anggota koperasi mendapatkan bunga simpanan itu di bawah 240.000 ataupun di atas atau setara dengan 240.000 itu dikenakan tarif 0% ataupun tidak dikenakan pemotongannya. Kemudian untuk yang kedua adalah 10%, di mana itu dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Jadi misal kalau ada wajib pajak anggota koperasi yang mendapatkan simpanan bunga lebih dari 240, misal 300.000, itu pasti akan dipotong dengan nominal tarifnya itu 10%, seperti itu. Bisa dilanjut. Kemudian ada mekanisme dari pemotongan deposito, di mana untuk mekanisme yang pertama itu ketentuan pengenaan PPh atas bunga deposito seperti tarif yang ditentukan tidak berlaku dalam DHE yang ditempatkan kembali sebagai deposito termasuk melalui mekanisme perpanjangan deposito. Kemudian yang kedua, terhadap deposito yang ditempatkan kembali sebagai deposito termasuk melalui mekanisme perpanjangan deposito atas bunga dari deposito dimaksud dikenai PPh dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Kemudian apabila depositonya itu hanya bersumber DHE dicairkan sebelum jangka waktu deposito yang bersangkutan, atas bunga deposito itu dikenakan PPh dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Nah, apabila sumber dana deposito sebagian atas seluruhnya bukan berasal dari dana DHE, nah itu bunga depositonya bersangkutan itu dikenakan PPh dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Nah, untuk tambahannya adalah untuk pengenaan tarif deposito ini itu tidak diberlakukan terhadap bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang ada di Indonesia. Kemudian bunga deposito dan tabungan serta SBI yang sepanjang jumlah depositonya tidak melebihi dari 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah. Terus ada bunga deposito ataupun tabungan SBI yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya itu telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dengan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu tuh tidak dikenakan PPh final. Kemudian bagi wajib pajak orang pribadi yang di mana dalam setahun, misal tahun 2020 kemarin, pendapatannya hanya bersumber dari deposito sendiri atau tabungan ataupun SBI, tetapi tidak yang telah dipotong, tetapi tidak melebihi PTKP, maka dari wajib pajak itu sendiri bisa mengajukan restitusi atas pemotongan tersebut. Selanjutnya, kemudian ada mekanisme pemotongan obligasi, di mana pihak yang ditetapkan sebagai pemotong obligasi itu ada 3 pihak, di mana pihak yang pertama adalah penerbit obligasi ataupun kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk. Kemudian ada perusahaan efek, dealer ataupun bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli. Dan yang ketiga adalah perusahaan efek, dealer, bank ataupun pensiun dan reksadana selaku pembeli obligasi langsung tanpa adanya perantara ataupun perwakilan. Nah, kemudian apabila penjualan obligasi itu atas unjuk ada pihak yang diberlakukan pemotongan PPh atau pihak lain telah dikenakan pemotongan PPh, pemotongan PPh yang berisiko final itu dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh dikurangi dengan masa kepemilikan penjualan obligasi tersebut. Kemudian untuk penjelasan tambahannya, di mana untuk penjualan obligasi itu penjual obligasi itu harus memberikan ataupun memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehannya, tanggal perolehan obligasinya, yang sebenarnya untuk mengetahui perhitungan dari bunga ataupun diskonto yang jadi dasar pemotongan PPh final ini. Nah, bunga obligasi yang dikecualikan dari PPh pasal final ini, pasal 4 ayat 2 itu adalah yang diterima oleh wajib pajak pensiun. Kemudian atas bunga diskonto yang diterima atau diperoleh wajib atas bunga diskonto yang diterima oleh wajib pajak seperti
bank yang didirikan di Indonesia ataupun cabang bank luar negeri Indonesia, dana pensiun, kemudian ada reksadana yang terdaftar dalam Bapepam selama 5 tahun sejak pendirian itu tidak dikenakan pemotongan PPh final atas obligasi ini. Selanjutnya, kemudian ada mekanisme pemotongan untuk simpanan koperasi, di mana yang berhak melakukan pemotongan itu sendiri adalah pihak koperasinya yang memberikan bunga terhadap anggota koperasi tersebut, ataupun yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi itu sendiri. Nah, selain melakukan pemotongan, pihak koperasi setelah melakukan pemotongan itu harus membuat bukti potongnya, bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atau finalnya itu atas pemotongan simpanan koperasi itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, antara mekanisme pemotongan simpanan koperasi itu dicontohkan misal ada sebuah koperasi memberikan bunga simpanan kepada wajib pajak misal bernama Budi pada bulan Juni itu 350.000. Kemudian pada bulan Juli memberikan bunga simpanan itu sebesar 235.000. Maka untuk mekanisme pemotongannya itu untuk bulan Juni itu sendiri dikenakan tarif 10%, dikarenakan bunga simpanannya kan bernilai 350.000, otomatis di atas 240.000, maka harus dikalikan dengan tarif 10%, jadinya PPh yang dipotong itu 35.000. Kemudian untuk bulan Juli itu sendiri, karena wajib pajaknya itu mendapatkan bunga simpanan bunga itu di bawah 240.000, yaitu 235.000, maka ini tidak dikenakan pemotongan, tetapi dikenakan tarif 0%. Jadinya tidak ada uang ataupun bunga simpanan yang dipotong. Selanjutnya, Oke, untuk selanjutnya ada tata cara penyetoran beserta pelaporannya. Jadi setelah pemotong memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, maka pemotong wajib menyetorkan pajak tersebut. Untuk deposito dan tabungan, nanti setiap bulannya nasabah akan dipotong pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh pemotong. Nah, pemotong itu memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut. Untuk penyetorannya nanti dapat menggunakan surat setoran pajak. Untuk batas waktunya itu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak. Lalu apabila jatuh tempo penyetoran tersebut bertepatan dengan hari libur di hari Sabtu, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pemotong juga wajib melaporkan pajak yang telah disetor dengan cara mengisi SPT massa dengan melampirkan bukti potong, cetak bukti penerimaan, serta surat setoran pajak paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak. Lalu apabila batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu beserta hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pemotong akan menerima bukti penerimaan surat apabila berkas dinyatakan lengkap. Selanjutnya tata cara penyetoran dan pelaporan bagi obligasi. Untuk pemotong pajak penghasilan, wajib untuk menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipotong. Untuk penyetorannya itu bisa melalui kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk penyetorannya, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak. Lalu apabila tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, itu pun hari Sabtu maupun di hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Lalu pemotong pajak penghasilan menyampaikan laporan tersebut. Jadi setelah dipotong wajib lapor. Untuk pelaporannya itu paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak. Nah, apabila batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan pajak penghasilan dapat dilakukan dengan menggunakan SPT massa PPh final pasal 4 ayat 2. Selanjutnya ada tata cara penyetoran dan pelaporan bagi simpanan koperasi.
Lalu itu untuk pajak penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi, jadi posisinya koperasi sebagai pemotong. Koperasi wajib menyetor pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk batas waktunya itu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran pajak penghasilan atas bunga simpanan koperasi dapat dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Lalu ketika tanggal jatuh temponya bertepatan dengan hari libur, hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Lalu, ketika pelaporan itu bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan koperasi dapat menggunakan SPT massa pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Yang selanjutnya adalah latar belakang dan juga objek dari hadiah undian dan juga transaksi saham. Yang pertama latar belakang dari hadiah undian. Hadiah undian merupakan hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh melalui undian. Hadiah undian dibedakan dengan hadiah-hadiah lainnya seperti hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan dengan pekerjaan jasa dan juga kegiatan lainnya. Kemudian dijelaskan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas hadiah undian menyebutkan bahwa penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun akan dipotong atau dipungut pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Kemudian yang selanjutnya adalah latar belakang dari transaksi saham. Saham pendiri merupakan saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana. Kemudian pendiri adalah orang pribadi ataupun badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif. Kemudian yang termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah yang pertama saham yang diperoleh pendiri dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana. Kemudian yang kedua ada saham yang berasal dari pemecahan saham sendiri. Sementara itu yang tidak termasuk dalam pengertian saham pendiri ialah yang pertama saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham, kemudian saham yang diperoleh pendiri setelah IPO yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu, waran, obligasi konversi, dan efek konversi lainnya. Kemudian yang terakhir ada saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksadana. Kemudian ada objek pajak. Objek pajak dari hadiah undian ialah yang pertama, ini penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang akan dipotong atau dipungut oleh pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian wajib pajaknya ialah orang pribadi ataupun badan yang menerima hadiah undian tersebut. Sedangkan dalam transaksi saham, objek pengenaan pajaknya adalah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek yang dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian subjek pajak dari transaksi saham itu sendiri adalah orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Oke, selanjutnya ada dasar hukum pengenaannya atas hadiah undian. Hadiah undian diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas hadiah undian. Selain itu, hadiah undian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 11 tahun 2015 tentang pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan. Selanjutnya, dasar hukum pengenaan pajak atas transaksi saham dan sekuritas lainnya
berutang dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Adapun pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 Tahun 1997. Next. Untuk tarif dan dasar pengenaan pajak pada hadiah undian, penghasilan berupa hadiah dari undian dipotong dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dengan tarif pajak sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah dan bersifat final. Namun penghasilan atas hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan kegiatan, dan penghargaan dikenakan pajak penghasilan bersifat tidak final dengan ketentuan antara lain. Yang pertama, dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi wajib pajak dalam negeri, dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebesar tarif pasal 17 dari jumlah penghasilan bruto. Yang kedua, dalam hal penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. Yang ketiga, dalam hal penerima penghasilan adalah wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap, dikenakan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf A angka 4 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto. Pemotongan PPh sebagaimana dijelaskan tersebut tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Yang selanjutnya ada tarif dasar pengenaan pajak atas transaksi saham. Dalam pasal 2 dan 3 KMK nomor 282 tahun 1997 disebutkan bahwa besarnya tarif pajak penghasilan atas penjualan saham adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sedangkan untuk pemilik saham sendiri akan dikenakan tambahan pajak penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham. Selain itu, atas penghasilan dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dipotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Besarnya pajak yang dikenakan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Yang selanjutnya kemudian ada mekanisme pemotongan dari hadiah undian. Pemungut PPh atas hadiah undian ialah pihak penyelenggara undian, baik orang pribadi ataupun badan, kepanitiaan, organisasi, maupun penyelenggara dalam bentuk apapun yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, misalnya bank, supermarket, toko, perusahaan, panitia penarikan undian, dan juga sebagainya. Dalam PP 132 tahun 2000, yaitu penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh atas hadiah undian tersebut. Jadi kewajiban membayar PPh atas pajak undian ditanggung pemenang, namun dipotong oleh penyelenggara undian. Penyelenggara undian juga wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh atas
undian atau hadiah sebanyak 3 rangkap, yang masing-masing akan diberikan kepada lembar yang pertama akan diberikan kepada penerima hadiah ataupun wajib pajak, kemudian lembar yang kedua diberikan kepada kantor pelayanan pajak, dan lembar yang terakhir atau lembar ketiga diberikan kepada penyelenggara atau pemotong. Next. Kemudian ada mekanisme pemotongan dari transaksi saham. Dalam proses pemotongan PPh atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI, pihak BEI itu sendiri telah menetapkan sistem pada setiap transaksi penjualan saham yang akan langsung dikenakan tarif PPh final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi sahamnya. Dengan adanya sistem tersebut, pihak bursa diberikan kemudahan dalam melakukan pemotongan PPh atas transaksi yang telah dilakukan oleh investor. Pemotongan PPh yang langsung dikenakan pada saat transaksi penjualan sudah sesuai dengan asas convenience of payment karena proses pemotongannya dikenakan pada waktu yang paling tepat, yaitu saat WP menerima hasil penjualan saham. Kemudian pengenaan pajak penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Next. Kemudian setelah dipotong, wajib dilakukan penyetoran dan pelaporan. Penyetoran atas hadiah undian dilakukan oleh penyelenggara undian. Pemotongan dilakukan menggunakan SPP ke Bank Persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak. Kemudian pelaporan SPT massa dilakukan ke KPP atau ke kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan tempat pemotong terdaftar. Pelaporan paling lambat dilakukan pada tanggal 20 hari berikutnya setelah dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian tersebut. Apabila daftar akhir penyetoran tepat di hari libur nasional maupun hari Sabtu, maka bisa melakukan penyetoran dan pelaporan di hari kerja berikutnya. Next. Kemudian tata cara penyetoran dan pelaporan atas transaksi saham. Penyetoran atas transaksi saham dilakukan oleh penyelenggara bursa efek kepada Bank Persepsi atau kantor pos dan giro. Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Pelaporan atas transaksi saham dilakukan kepada kantor pelayanan pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.